rajin sekali ya. Ya, jadi ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Belum. BKN. Iya, dia jadwal. Iya, BKN. Apa rincian? BKN. Iya, pendidikan kewarganegaraan. Jadi bertemakan menumbuhkan sikap berperilaku jujur dan adil dalam bermasyarakat. Nah, ada yang tahu apa itu jujur? Seperti apa itu jujur? Berkata benar. Berkata yang dengan benar. Ya, ya. Kalau adil? Adil sama. Tidak membeda-bedakan. Ya, jadi sama ya. Ya. Ya, jadi pengertian jujur yaitu berkata dan berbuat sesuai kenyataan, tidak mengada-ngada. Ya. Pengertian adil yaitu keadilan adalah bersikap dan bertindak tidak memihak serta menghargai hak orang lain. Nah, contoh perilaku jujur di rumah gimana? Contohnya? Contohnya ketika ketika disuruh beli di warung, kemudian ada kembalian uang, dan kemudian itu sikap kita kembalikan kepada orang tua. Karena kita tidak boleh ambil itu. Jadi dikembalikan ya, bukan disimpan di bus ya. Ya. Ya, jadi itu contoh sikap jujur di Rumah. rumah. Kalau di sekolah ya kan? Tidak menyontek saat ujian. Ya, apalagi? Tidak bisa membohongi guru. Mengerjakan tiket. Betul. Dari apa dulu untuk mereka bertiga? Jadi apa yang dikatakan adik Kiren, adik Bella, adik Jian itu betul ya. Jadi tujuan pembelajaran kita dengan tema menentukan sikap berperilaku jujur dan adil dalam bermasyarakat, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi situasi yang membutuhkan perilaku jujur dan adil, memilih tindakan yang tepat berdasarkan situasi tersebut, serta menjelaskan alasannya melalui diskusi kelompok dan aktivitas bermain peran. Jadi contohnya, kebanyakan kan kita belajar melalui teori. Ya, kalau ini melalui praktek. Jadi ibu uji apakah kalian yang pemahaman itu sudah mendalam, sudah lebih tahu atau bagaimana? Nah, di sini ada yang penasaran apa isi dari box ini? Penasaran Ibu? Ya, jadi yang terisi dari box ini yaitu kartu tindakan. Nah, kartu tindakan itu apa? Karena kalian memilih kartu situasi ini. Jadi misalnya kalian menemukan uang di lantai, ya di koridor. Jadi tindakan jujur itu seperti apa? Ya, mengembalikan ke pemilik. Seperti itu. Jadi kalian memilih. Dan kalian juga harus memilih tindakan yang tidak jujur. Jadi kalian harus memilih tindakan jujur dan tidak jujur. Begitu juga dengan adil dan tidak adil. Paham? Ya, jadi kalau untuk cara bermainnya, kan ibu sebentar akan bagi kelompok. Iya, dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi misalnya kalian di tugas ini, kalian mau yang mana? Misalnya meminjam pensil. Jadi tindakan jujur seperti apa? Jadi kalian buka ini kan, kalian buka, jadi kalian cari yang berperilaku jujur itu apa? Jadi kalian isi di sini tindakan tepat. Misalnya mengembalikan, tidak merusak barang pinjaman. Nah, baru kalau misalnya tidak jujur itu kan merusak barang pinjaman. Isi dua itu Ibu. Iya, jadi yang tidak dengan yang tepat. Nah, tapi ibu lihat di sini sudah tidak semangat ya. Ibu boleh kasih lihat kalian video pendek mengenai materi kita? Boleh Ibu. Nah, jadi videonya itu kita menyanyi lagu ini dengan nada irama pelangi. Tapi liriknya
diganti dengan tema jujur. Mau menyanyi ya? Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Mana lagunya? Bagus? Bagus, Bu. Sudah semangat? Semangat! Ya. Oke. Nah, di sini kan Ibu sudah menjelaskan sedikit. Jadi Ibu kasih kalian video mengenai perilaku jujur dan adil supaya kalian lebih paham. Ibu, Ya. saya minta izin mau ke toilet. Oh iya, boleh. Jadi kalian perhatikan ya, ini video tentang jujur dan adil. Dek, tolong kamu lihatkan sepeda Mas Jamal ya. Soalnya ada coklat. Takutnya nanti diambil kucing dikira ikan. Mas Jamal mau ke WC dulu. Kebelet pipis nih. Oke, Mas. Mas Jamal punya coklat. Kayaknya enak tuh. Leli minta dikit, boleh kali ya? Ih, ada kucing. Hush! Hush! Sana, sana! Hush! Ya, sayang banget. Coklatnya jadi gini. Kalau kayak gini sih, udah kotor nih. Coklatnya kok kurang 3 sih? Kasihan si Said tadi nggak jadi kebagian. Pasti Laili nih yang ngambil coklatnya. Dasar. Kok masuk rumah ndak salam, Mas? Mas, kamu kenapa, Yondo? Kok pulang-pulang kesel gitu? Nggak tahu juga, Umi. Kayaknya Mas Jamal lagi lapar deh. Coba kamu tanyain Masmu, udah makan apa belum? Iya, Umi. Mas Jamal, ditanyain Umi tuh. Udah makan belum? Apa Mas Jamal ketiduran ya? Kok nggak jawab sih? Ya udah deh. Gimana Mas kamu, Dok? Udah makan kah? Tadi Leli tanyain, tapi Mas Jamal nggak jawab, Mi. Kayaknya lagi tidur deh. Ketiduran yo. Padahal udah mau maghrib. Ya udah, biar Umi yang bangunin. Kamu jagain Mufid ya, Dok. Oke, Umi. Adek Mufid, sekarang sama Mbak Laili ya nontonnya. Jamal, lagi tidur ya? Enggak Umi. Jamal nggak tidur kok. Ya udah, kalau gitu Umi boleh masuk. Iya Umi, sebentar.
Umi boleh ngobrol sama Mas Jamal ndak? Jamal lagi kesel sama Laili, Umi. Pasti dia yang ngambil coklat Jamal. Makanya jadi kurang 3. Kan Jamal jadi malu sama Said. Said jadi nggak kebagian coklatnya. Memangnya kamu udah nanyain langsung sama adik kamu, apa bener dia yang ngambil? Tapi Jamal yakin kok dia pasti yang ngambil. Hush, ndak boleh asal nuduh kalau gak ada buktinya, Mas. Nanti malah jadi fitnah loh. Coba kita tanyakan langsung sama Laili aja ya. Iya Umi. Umi mau nanya deh, Laili ambil coklatnya Mas Jamal kah tadi pagi, Ndok? Iya, Umi. Tuh kan bener Umi. Laili yang nyuri coklat Mas Jamal. Enak aja. Siapa yang nyuri, Mas? Orang Leli ngamanin coklatnya Mas Jamal kok. Tadi kena cakar kucing sampai sobek sama kotor. Dicakar kucing gimana, Ndok? Dicakar kucing waktu masih digantung di sepeda, Mi. Terus ada yang sobek. Yang bagian kotornya terus Leli buang. Yang masih bagus Leli simpen kok di kulkas. Tuh, masih ada semua belum Leli makan. Nih coklatnya Mas Jamal. Masih 3 bungkus kan? Tapi Leli belum makan kok. Walaupun tadi Leli pengen banget sih. Tapi kan harus ngomong dulu sama Mas Jamal. Kalau nggak ngomong kan haram namanya. Astagfirullahalazim. Jadi Jamal udah fitnah Laili tadi. Ya ampun. Maafin Mas Jamal ya, Dek. Enggak ah, Leli nggak mau maafin Mas Jamal. Ndok, kok gitu sih? Please, Dek. Maafin Mas Jamal ya. Please. Leli mau maafin. Kalau Mas Jamal izinin coklat ini buat Leli. Hehehe. Iya deh, adikku sayang. Alhamdulillah. Dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersikap jujurlah kalian karena sesungguhnya sifat itu bersama kebaikan berada di dalam surga. Tinggalkanlah sifat dusta karena sesungguhnya sifat itu bersama fujur, perbuatan dosa, berada di dalam neraka." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hebat kamu, Pot. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capeknya. Iya nih, kalau saja ada yang ngajakin kita minum es jeruk. Wah, enak kali ya. Hei, apa kalian mau ke rumahku? Hah? Yang bener. Wah, kebetulan sekali. Apa tidak merepotkan, Imran? Kami pulang saja deh. Pulang. Ini kan belum sore, Fatih. Kita main dulu lah. Sebentar saja. Iya, tidak apa-apa. Ayo. Fatih, aku dibonceng ya. Aku capek nih. Nah, aku naik sepeda bersama Imran. Wow, besar ya. Adem lagi. Ayo, kita ke kamarku. Ayo. Ayo. Nah, ini kamarku. Ayo, silakan masuk. Terima kasih, Imran. Wah, ada pistol-pistolan. Komik. Banyak sekali. Wih, ada Game Boy. Mana? Ini semua milik kamu, Imran. Iya, ayahku yang belikan. Hebat.
Ayo, silakan diminum ya. Wih, asik! Es jeruk! Terima kasih, Bu. Segarnya. Imran, boleh tidak kami pinjam buku komik dan pistolmu? Pinjam? Boleh. Kalau Game Boy, boleh ya Imran? Boleh ya. Baiklah, biar Fatih yang pegang. Ini Fatih, titip Game Boy-ku ya. Baik, Imran. Ayo, silakan diminum lagi. Kami pulang dulu ya. Assalamualaikum, Imran. Waalaikumsalam. Oh iya, Imran, boleh tidak pinjam sepeda barumu? Aku janji akan kembalikan deh. Loh, rumah kita kan dekat, Doni. Fatih, aku kan cuma mau ngerasain gimana rasanya naik sepeda baru. Lagi pula, cuma pinjam sebentar saja. Iya, tidak apa-apa. Ambil saja. Terima kasih, Imran. Nah, Fatih, mana Game Boy-nya? Asik! Game Boy, Game Boy, Game Boy, Game Boy, Game Boy, Game Boy. Pinjam dong, pinjam. Ntar dulu. Loh, apa-apaan ini? Hati-hati. Hei, Ipot, aku dong. Tadi kan kamu sudah main di rumah Imran. Enak saja, orang aku yang pegang duluan. Pinjem gak? Nanti dulu. Duh, hati-hati dong. Pinjem sebentar. Awas! Ya. Nalo, 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 nalo. Kamu sih Don, gak sabaran amat. Enak saja. Jelas-jelas kamu yang pegang dari tadi. Iya, tapi kamu kan yang merebut. Enak aja. Aku kan gak sengaja. Sudah. Mau ribut seperti apa juga, Game Boy yang rusak tidak akan bisa kembali. Lalu, bagaimana ini Fatih? Ya sudah, sebaiknya kita ganti. Biar bagaimanapun ini barang pinjaman. Ganti bagaimana, Fatih? Kita kumpulkan uang kita bersama untuk mengganti Game Boy Imran dengan yang baru. Iya deh, aku pecahin celengan. Hei Laras, kamu juga ikutan nyumbang dong. Loh, kok aku? Memangnya aku salah apa? Ya Laras, ayo dong. Takutnya uang untuk mengganti tidak cukup nih. Iya deh, iya. Aku ikut nyumbang. Terima kasih ya Laras. Nah, lain kali kalau meminjam barang harus diperhatikan adab-adabnya. Hah? Memangnya ada aturan pinjam meminjam Fatih? Ya iyalah, ada aturannya. Mana ada orang yang meminjam barang digeletakkan begitu saja. Nyindir. Nah, kalian mau tahu tidak ada pinjam meminjam? Kita perhatikan di Holo Magic ya. Holo Magic. 1, 2, 3. Dalam Islam, ada ketentuan tertentu dalam hal pinjam-meminjam. Etika bagi peminjam diantaranya. Pertama, meminjam hanya pada kondisi sulit. Kedua, berniat mengembalikan pinjamannya. Ketiga, tepat janji, tidak mengulur waktu dalam mengembalikannya. Terakhir, mengembalikan pinjaman dengan cara yang baik. Terima kasih. Sedangkan adab bagi yang meminjam diantaranya harus dengan niat yang baik dan menagih dengan cara yang baik. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Itulah adab pinjam meminjam. Iya. Kami mengerti. Nah, karena sekarang sudah paham, coba kalian simpan dengan baik barang-barang yang tadi baru kalian pinjam. Jangan digeletakkan begitu saja. Iya. Laras nih, cerewet banget sih. Biarin,
sepeda Imran. Wah, nggak ada. Ayo, hilang lagi. Waduh, gawat nih. Ayo, cari-cari. Ada apa ini? Sedang sibuk mencari apa? Ini Bu, sepeda Imran yang baru saja kami pinjam dari Imran hilang. Padahal tadi kami menaruhnya di sini. Oh, sepeda. Tadi ibu taruh di pinggir rumah. Habis, ibu lihat sepeda tergeletak begitu saja di depan. Bener, Bu. Terima kasih, Bu. Makanya, kita harus hati-hati dalam menjaga barang pinjaman. Nah, gitu dong. Bagaimana kalian sudah menonton videonya tadi? Sudah, Ibu. Oke. Jadi ada yang tahu apa yang ada di dalam video tadi? Sikap jujur dan adil. Nah, apa kesalahan Bapak dalam video tadi? Kesalahan Bapak dalam video tadi apa? Dan kata jujur. Iya, bagaimana seharusnya ia bersikap? Harus bersikap jujur, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Ya, apa tindakan jujur dalam video pertama? Mengakui kesalahan. Nah, apa contoh perilaku tidak jujur? Berbohong. Menyalahkan orang lain. Ya, betul. Pada video kedua, siapa yang berlaku adil dan siapa yang tidak? Anak yang bergiliran dan asli. Yang tidak adil itu yang menyerobot. Ya, bagaimana cara memperbaiki perilaku yang tidak adil? Meminta maaf. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu. Jadi apa yang dikatakan adik Jihan sama adik Janet Piring itu betul ya? Sudah paham? Paham. Ya, jadi karena kalian sudah menonton video, pasti kan sudah paham. Jadi ibu kasih kalian challenge box. Ini kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Sudah paham ya dengan caranya tadi? Sudah paham? Paham. Ibu bagaimana kalau buka ini? Ibu belum buka. Ya, bukannya. Kalau kita sering kalian mau buka bagaimana? Jadi dia tahu. Kalau di situ Del. Belum kalau Ini apa? Nah, jadi kalian pilih mana yang kalian inginkan dari beberapa kartu situasi. Mana yang kalian suka? Jangan semuanya ya. Pilih saja yang kalian suka, yang kalian tertarik dengan tema dari kartu situasi tersebut. Iya. Sudah Ibu. Jadi di sini perbuatan jujur. Kalau jujur itu berarti simbolnya itu jujur, centang. Dan kalau adil simbolnya timbangan. Dan kalau misalnya ada tanggung jawab dari semua situasi atau tindakan itu, dia bintang, tanggung jawab simbolnya. Ibu saya satu tempel. Jadi karena dua kelompok sudah selesai, perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan ya. Oke. Jadi di sini dia seseorang itu menemukan uang di koridor. Tindakan yang tepat itu mengembalikan uang. Ya, betul. Mengatakan bahwa kamu yang menemukan, kemudian menjadikan
tindakan meminjam pensil. Tindakan yang tepat yaitu mengembalikan pensil, mengembalikan pensil setelah dipakai. Kemudian menjaga pensil dengan baik saat digunakan. Kemudian menjaga pensil dengan baik saat digunakan. Tindakan, tapi di sini ada 2 Ibu. Tidak ada baca. Selanjutnya tindakan tidak tepat yaitu merusak barang pinjaman, kemudian menggunakannya sembarangan sampai rusak. Betul. Dan kegiatan yang jujur. Ya. Dan tanggung jawab. Ya, karena dia menjaga pensil tersebut. Betul, dari kan. Oke, jadi sudah paham ya? Paham Ibu. Oke, jadi karena kalian sudah paham, Ibu kasih lagi lembar refleksi untuk bahwa kalian sudah betul-betul paham. Siap? Ini mau isi sekarang atau nanti di rumah? Di rumah. Oke, ini Ibu Ben. Iya. Jadi kalian ini. Kapan dikumpul Ibu? Besok. Atau kalau misalnya belum selesai semua jadwal minggu depan, ya? Oke. Masih kalian dengan lembar evaluasi. Apakah kalian senang belajar hari ini? Tuh, ya. Dari mana ya? Oh iya, coba main ya. Pulang. Ibu yang tidak ada pulpen. Siapa yang punya pulpen lagi? Tidak ada deh, bawa pulpen itu. Sana. Banyak sekolah ada orang itu. Sana di laptop. Oke, terima kasih. Baru gimana mukalnya sini? Mau tulis kalian sini. Kamu tadi gue. Kalau jujur nanti sama Ibu. Ada yang tidak paham? Paham. Ada Ibu. Ini kan PR. Ini kan PR. Oh, IPR. Saya sudah. Ya. Yang kalian isi lembar evaluasi ya. Sudah. Oke. Jadi hari ini saya bertanya tentang sikap adil dan jujur. Saya sangat senang untuk pelajaran hari ini. Hal apa yang paling saya sukai dari pelajaran ini yaitu bermain challenge ball. Ya. Kemudian hal apa yang saya belum pahami atau yang masih membutuhkan tidak ada. Saya sudah paham. Berarti kalian sudah paham ya? Ya. Saya bertanya atau mereka secara umum tidak ada karena saya sudah paham. Wow, luar biasa. Oke. Kalau Jijan? Jadi pada kelompok ada kegiatan. Bagaimana perasaan kalian ya? Di kelompok. Kali ini saya belajar tentang jujur dan adil. Jujur dan adil. Ya. Hari ini saya merasa senang. Betul. Ada yang paling saya sukai dari pelajaran ini adalah bermain challenge box. Ya. Ada yang paling saya paham. Oh, belum saya pahami ya tidak ada. Dan saya ingin belajar ya. Alhamdulillah. Dan yang ingin saya tanyakan itu tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham ya? Oke, jadi karena pembelajaran kita sudah tercapai, ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan dari jujur dan adil? Jujur yaitu berkata sesuai dengan fakta yang terjadi. Iya, jadi tidak boleh berbohong ya? Ya. Contoh kepada teman jujur seperti apa?
baik sama teman. Jujur seperti apa ya? Kalau nggak dapat Naila PDI harus mengatai pulang. Kamu bukan bagi dana di kantin? Tidak boleh, tidak jujur. Iya, seperti itu. Kalau tidak ada Naila seperti apa? Kalau tidak adil itu, kalau misalnya orang dapat dua, orang harus kasih semua satu-satu. Tidak boleh ada yang tidak dikasih. Tidak harus berbagi. Harus adil ya. Adil. Ya, berarti contohnya seperti kalau ada pemilihan kelompok di kelas, tidak boleh dimilih. Ya, harus adil sama rata. Paham? Paham. Alhamdulillah. Kalian sudah mau pulang? Mau. Ya, jadi untuk penutup pembelajaran kita, supaya kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Siap? Siap. Oke, Ibu minta semuanya berdiri. Indonesia Raya itu. Oke. Oke, berdiri Admirika. Ada yang mau maju untuk memimpin? Ayo. Oke, bertepuk tangan. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, jadi karena pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu minta siapa yang berani memimpin jawab? Naila. Oke, silakan aja Naila. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita harus berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah karena